Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini masih masuk pada bulan Rajab, di mana ada momentum yang luar biasa. 27 Rajab sering kita peringati sebagai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Intisari atau oleh-oleh utama dari Isra Mi'raj itu adalah pasti semuanya sudah tahu, yakni kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya pada bulan ini adalah momentum yang tepat untuk kita, untuk kemudian kita membedah kembali aspek-aspek sholat tersebut, dan kemudian kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung ini momentumnya, mumpung ini saat-saat yang tepat. Momentum itu adalah saat-saat yang tepat. Karena biasanya orang itu akan tertarik melakukan sesuatu ketika menemukan momentum. Ini momentum yang tepat. Sholat 5 waktu ini mungkin kalau kita yang sudah hidup sebut saja 50 tahun, dari balik 15 tahun, dan secara istiqomah menjalankan sholat itu selama 35 tahun. Mungkin kalau hanya fardunya saja sudah beribu-ribu kali sholat yang kita laksanakan. Hitung saja 355 hari kalau kita ngambil tahun Masehi dikalikan 5. Itu berarti kan sudah 1.500 sholat lebih. Kalikan 35 tahun berarti sudah puluhan ribu sholat yang kita laksanakan. Itu sholat wajib, belum sholat sunnahnya. Kalau kita memang melaksanakan itu, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah. Allah mentakdirkan kita bisa sholat. Pada detik ini ada ratusan ribu, bahkan miliaran orang yang tidak tertarik untuk datang ke masjid dan untuk melaksanakan sholat. Sangat jelas, muslim saja di dunia cuma 2 miliar. Itu belum tentu semuanya taat, belum tentu semuanya melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita saat ini Allah berikan hidayah, kita dengan senang hati mengayunkan langkah kaki kita menuju masjid ini, alhamdulillah, perlu dan patut kita syukuri. Akan tetapi pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran saya khususnya, setelah beribu-ribu kali sholat ini, kok setiap selesai sholat seringkali sholat tidak berdampak apapun pada diri kita? Pertanyaan besar. Saya ulangi kembali, seringkali ketika kita, khususnya saya mengambil case-nya, ketika saya sholat kok sering Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kok tidak terasa dampaknya apa-apa setelah sholat itu. Artinya pra dan pasca sholat sami mawon, sami wae teu aya bentenna. Maka ini adalah sebuah PR besar. Saya tidak tahu mungkin para jamaah mengalami hal yang sama atau tidak. Tetapi yang sejauh yang saya ketahui, banyak orang yang beriman tidak bisa merasakan manfaat sholat tepat ketika sholat itu sudah selesai dilaksanakan. Apa penyebabnya sebetulnya? Penyebabnya diantaranya, saya akan mengambil sebuah pengibaratan. Ketika kita hendak berbisnis, melakukan sebuah kegiatan bisnis, maka pertanyaannya, kita berpikir produk apa yang akan kita jual terlebih dahulu. Artinya output dari sebuah proses dan input, atau kita berpikir bahan apa yang saya akan bikin untuk kemudian menjadi sebuah barang yang bisa dijual. Tentu jawabannya ketika kita ditanya, Bapak bisnis, kira-kira kalau mau bisnis apa? Pasti berpikir, saya mau bisnis makanan.
Yang dipikirkan terlebih dahulu itu adalah output, bukan input, bukan proses. Sekarang kita lihat ketika kita sholat, pernahkah ketika kita mau sholat kita berpikir, ketika saya setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tadi saya sudah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ada sebuah hadis mengatakan seperti itu. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Setelah selesai Assalamualaikum berarti turun kembali ke bumi. Setelah saya turun ke bumi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Output apa, hasil apa yang ingin saya peroleh? Tampaknya hal itu seringkali terlewat oleh kita. Kita tidak pernah berpikir setelah saya salam saya pengen apa ya. Padahal Al-Quran jelas-jelas paling tidak ada dua output, ada dua luaran langsung yang seharusnya musolli atau musallin, orang-orang yang sholat ini peroleh ketika dia setelah sholat. Yang pertama adalah ketenangan batin, kelapangan dada, kejembaran pikiran, hilangnya stres, pusing, depresi dan sebagainya. Itu jaminan yang pertama setelah kita melaksanakan sholat, kalau sholatnya betul. Yang kedua, output setelah kita sholat itu adalah rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua output atau dua luaran tadi berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang pertama di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang hatinya tentram dengan zikir, dengan mengingat Allah, ketahuilah mengingat Allah itu hati akan tentram. Itma'anna yatma'innu, tumakninah. Satu akar kata dengan kata tumakninah. Tumakninah itu ayem, tentram, diem, stabil. Hati ini akan stabil ketika kita setelah sholat dan sholatnya itu benar yang kita lakukan. Yang kedua adalah di dalam akhir surat Al-A'la, surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Sujudlah engkau dan dengan sujud itu mendekatlah engkau kepadaku. Artinya ketika kita sholat bersujud beberapa kali kita sholat, kalau kita sholat 2 rakaat kita akan sujud 4 kali, setiap rakaat 2 kali. Dampak dari sujud itu adalah ada rasa dekat kita kepada Allah. Dua luaran dari sholat tadi seringkali tidak kita mampu kenali dan kemudian seringkali tidak mampu kita peroleh. Padahal itu yang paling utama. Bagaimana tentang pahala yang luar biasa? Itu tuh luaran atau output yang kita harapkan. Kita sholat di sini berjamaah, luar biasa Bapak. Pahalanya kalau kita mau runut dari sholat sunnah, misalkan sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah fajar, sholat fardu itu pahalanya luar biasa, sangat besar. Tapi itu nanti di akhirat. Yang harus kita pikirkan setelah kita sholat, apa yang bisa kita raih dari sholat tersebut. Itu akan menjadikan kita kemudian berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat. Yang terjadi saat ini, orang menganggap sholat itu sebagai problem. Orang menganggap sholat itu sebagai problem, sehingga kemudian berbondong-bondong orang meninggalkan sholat dan seringkali negatif terhadap sholat. Ketika terdengar azan, yang keluar bukan alhamdulillah waktunya saya untuk menggapai ketenangan lagi menghadap sang ilahi, tetapi yang muncul baru juga tadi salat, kayaknya salat dulu. Yang muncul seperti itu karena tidak berorientasi kepada output yang dua tadi. Ketika hati
hati kita dekat kepada Allah setelah kita sholat, mana mungkin kita berani akan berlaku maksiat kepada Allah? Tidak mungkin. Ketika setiap kita dikontrol sholat kita 5 kali, setiap sholat hati tenang, setiap selesai sholat hati merasa dekat kepada Allah, mau maksiat, tidak ada ruang dalam hati kita untuk melakukan maksiat. Karena hati kita senantiasa terkait dan terlekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, singkat saja, kira-kira bagaimana agar kita setelah sholat kita bisa merasakan output yang langsung kita rasakan setelah kita sholat? Sebetulnya hal yang perlu dijabarkan dalam waktu yang sangat lama dan mungkin kalau kita mau berciri-ciri. Akan tetapi mungkin simple saja para hadirin, para bapak yang dimuliakan Allah. Di antaranya tips dari Rasulullah agar kita menikmati sholat dan kita menjadi penikmat sholat itu adalah, ada kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat gelisah, keluar masuk rumah, nanya, kok ini Bilal nggak datang ya? Gelisah. Dengan wajah yang penuh kegelisahan, ketika Bilal datang, ya Rasulullah, waktu sholat telah datang. Bahagianya luar biasa. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kepada dirinya bahwa sholat itu adalah media untuk dia istirahat, media untuk melupakan segala urusan dunia, interaksi dengan manusia, dengan keluarga, dengan segala macam yang sangat rumit dan kompleks. Rasulullah ketika sholat enjoy luar biasa, beliau melupakan urusan dunia. Ini salah satu tips yang pertama. Jadikanlah sholat itu sebagai rohatul mu'mini, istirahatnya orang yang beriman. Sudah lupakan pekerjaan, sudah lupakan hutang, sudah lupakan rumah, sudah lupakan manusia, makhluk apapun, lupakan. Kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang pertama. Tips yang kedua, makna sujud itu adalah secara harfiah ketundukan. Secara terminologi, sujud itu adalah ketundukan atas kemauan Allah, mau positif, mau negatif, mau senang atau tidak menyenangkan. Itu makna sujud. Maka ketika kita sholat, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka ekspresikan dalam hati kita, ya Allah, hamba terima apapun yang Engkau takdirkan. Sakit yang hamba rasakan, ketidakmampuan hamba melawan, misalnya kita punya kasus melawan dia, ketidakmampuan hamba, sakit hamba, ketidakpunyaan hamba terhadap harta, semuanya kita sampaikan. Kita tunduk kepadamu ya Allah. Kami tunduk, hamba tunduk kepada kemauanmu ya Allah. Itulah yang namanya kepasrahan atau tawakal yang levelnya sudah level tinggi. Jadi ketika kita sholat, kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita pasrah, ya Allah, pasrah hamba apapun yang Engkau takdirkan hamba terima. Yang terakhir sebagai penutup, karena tidak boleh lama-lama, yang ketiga, tips, dan ini kategorinya pengkondisian hati, ini belum membahas masalah fisik dan membahas masalah pikiran. Yang ketiga adalah syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Ketika kita sudah mengangkat takbirat Allahu Akbar, kita syukur, ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan menit ini, detik ini, hamba untuk mampu mengangkat kedua tangan hamba. Di tengah-tengah saat ini banyak orang bergelimang maksiat dan mereka tidak pernah tertarik untuk rukuk dan sujud kepada-Mu. Sementara hamba Engkau takdirkan, Engkau berikan hidayah untuk mau dan bersedia datang ke tempat sujud, datang ke tempat rukuk ini.
3 itu saja kita gunakan. Selama kita sholat kita bisa putar, kadang kita syukur, kadang kita tunduk, kemudian kadang kita istirahat. 3 itu bolak-balik kita laksanakan. Insya Allah setelah sholat hati kita akan tenang, hati kita akan dekat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwassami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.